Atau mungkin Pak Simbolon sudah siap? Ya, sudah siap Pak. Oh, sudah siap. Oke, sudah baik. siap. Kebetulan tim kami sudah ada bergabung. Ya, di boleh. Pimpinan. Baik, silakan. Nanti kemudian setelah itu baru SMP Swaka Santo Paulus, setelah SMP Ignatius Medan. Silakan Pak Simbolon. Ya, Pimpinan sudah siap ya, Pimpinan? Ya, baik. Yang kami hormati penyelenggara POP Yayasan Pemudi Lumpur Semarang, Pak Heri, Pak Heni, Pak Kris, dan Bapak Ibu Suster yang bergabung di FGD saat ini. Sungguh kami juga merasa terpanggil dalam konsorsium ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Sinurat tadi. Kita tidak pernah bayangkan ini akan terjadi. Tetapi dengan adanya POP ini, kami semakin menyadari bahwa rupanya ini adalah salah satu rahmat yang dari Tuhan, yang mau menunjukkan kepada dunia luar, khususnya perguruan-perguruan Katolik, bahwa kita sudah memiliki nilai-nilai atau core values yang sudah kita jalankan selama ini kepada anak-anak kita. Karena itu Pak Kris dan Pak Heri, Pak Hendi, izinkan kami menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Sinurat, kebetulan satu yayasan, kepada Ibu Pinem. Kami berikan kesempatan dan dengan segala hormat. Silakan, Pimpinan. Ya, baik Pak. Terima kasih Bapak Ibu Suster atas kesempatan yang diberikan kepada kami tim dari SMP Ignatius. Untuk tim SMP Ignatius, kami ada beberapa orang sebenarnya, tapi karena yang bergabung di Zoom hilang suara. Ya, maaf Pak, jaringan sepertinya tadi. Iya, begitu. Iya, baik. Yang kami sebagai tim sudah mencoba menyusun naskah akademik dengan proses sebagai berikut. Yang pertama kami mencoba sosialisasi terlebih dahulu kepada guru, sehingga melalui itu kami bisa membentuk tim. Setelah tim terbentuk, kami berusaha kembali bagaimana mengkaji nilai-nilai inti. Yang pertama dari spiritualitas pendiri, yakni Kongregasi Suster-Suster Santo Yosef, core value, lalu Santo Yosef, Santo Ignatius sebagai Santo Pelindung Sekolah, kemudian nota pastoral, lalu nilai-nilai inti dari budaya lokal. Mohon maaf Ibu. Ya. Apakah boleh ada naskah yang bisa di-share-kan Ibu? Oh, bisa Pak, sebentar ya Pak. Nah, oke, baik Ibu. Oke Pak. Nah, kami dengan tim berdiskusi sehingga membentuk naskah akademik, tetapi memang belum selesai dan masih jauh dari kesempurnaan dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, tujuan, lalu dilanjut bab 2, ini mengenai kajian teoritis, landasan yuridisnya, historis, spiritual, lalu mengenai landasan teoritis mengenai core value atau keutamaan-keutamaan yang sudah kami diskusikan bersama, yakni peduli terhadap alam dan lingkungan sekitar, mengembangkan potensi diri, berkolaborasi, sikap peduli terhadap sesama, sikap tolong-menolong, beriman dan bertanggung jawab, dan semangat pantang menyerah. Nah, inilah keutamaan-keutamaan yang kami diskusikan. Lalu masih di bagian kajian teori, ada landasan filosofis dan psikologis,
landasan sosiologis, kemudian landasan iptek dan seni. Nah, di bagian bab 3, kami di sini membuat strategi pengembangan kurikulum berbasis nilai budaya. Di sini kami akan kembali mengkaji nilai-nilai inti. Kami akan mengadakan riset mini seperti orang tua, siswa, maupun orang-orang yang ahli di dalam bidangnya. Kemudian ada juga mengenai metode-metode pengembangan. Jadi bagaimana kami mengembangkan kurikulum berbasis nilai budaya ini terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian ke peserta didik, lalu ke program sekolah, lalu ada desain instruksional, lalu dilanjut dengan penutup. Itu Pak garis-garis besarnya yang bisa kami sampaikan. Kalau isi kami sudah mencoba di bagian pendahuluan. Saya lewatkan aja ya Pak, nggak saya baca satu-satu. Iya, boleh, nggak apa-apa Ya, Ibu. ini Kan bab sudah 2. disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Oke, iya Pak. Nanti Landasan teori. langsung ke ya core value-nya. Jadi di sini nah, ini yang sudah kami kerjakan. Dari nilai-nilai inti itu kami mencoba menurunkan apa yang menjadi keutamaan sekolah kami dengan melihat dari berbagai aspek. Lalu kami sudah mencoba membuat kompetensi dasarnya. Ini Bapak Ibu, kompetensi dasarnya sudah kami coba susun. Lalu kami sudah coba buat program sekolah yang cocok berdasarkan kompetensi dasar ini. Lalu nantinya menghasilkan profil siswa yang Pancasila. Itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya Pak Simbolon, masih ada sedikit waktu ini. Ya, dari yang disampaikan oleh Menpinen, Pak Kris, itulah yang kami lakukan dan memang kami masih sampai kepada apa yang sudah ditampilkan oleh Menpinen. Jadi di SMP Santo Ignatius, Pak Kris, kami mencoba semua melibatkan semua guru. Jadi sesungguhnya kalau ada diklat pun sebenarnya seperti ini FPD, kami upayakan guru itu semua hadir yang punya waktu, sehingga nanti pada saatnya seperti yang disampaikan Pak Heri tadi, di tahun 2022 guru itu sudah memang siap untuk menjadi best teaching, mengimplementasikan nilai-nilai itu di dalam pembelajaran kita, sehingga bahwa kurikulum yang berbasis budaya ini sungguh-sungguh menyatu dengan sendi-sendi dari semua aspek, termasuk juga pegawai di SMP. Kita coba ikutkan ini dengan waktu yang sangat terbatas. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan Pak Kris. Kami menyadari bahwa ini masih, dan Pak Heri masih jauh dari yang diharapkan. Karena itu pada kesempatan ini kami mohon arahan bimbingan dari narasumber kami, sehingga ini menjadi perwujudan yang nyata, menjadi milik kita bersama. Khususnya kami akan terapkan nanti di SMP Santo Ignatius. Demikian Pak Kris, terima kasih. Mohon maaf, terima kasih Menpinen. Ya, kami kembalikan kepada Pak Kris. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Simbolon, luar biasa sekali ya. Dari proses berdarah-darah yang pada akhirnya hari ini naskah akademik yang di dalamnya memuat core values yang menjadi keutamaan sekolah kita itu sudah di tangan, sehingga kita punya pegangan untuk nanti kita coba hidupi dalam kurikulum kita ya. Kalau dilihat dari proses sebelumnya kan kami belum siap Pak. Ya. Kemudian kita berproses dengan luar biasa ya. Terima dalam kasih, waktu Pak. 10 hari Dalam semua berdarah-darah. dua-duanya. Iya, itulah semangatnya luar biasa, luber sekali. Baik. Baik, selamat Pak Provisiat ya Pak Simbolon. Baik Mas Suster Bapak Ibu, kita lanjutkan pada sharing berikutnya. Jadi dari SMP Swasta Santo Paulus kami persilahkan. Baik, selamat sore
Terima kasih atas Sore, Suster. kesempatan ini. Selamat sore Bapak Ibu. Ada lagi Mas Kris di sini. Ya, Mas Hendy Suster. sama Pak Heri. Nggak saya lihat. Baik, selamat sore untuk kita semua. Untuk Santo Paulus, gambaran besarannya sudah dikatakan penggalian Corvelius di satu yayasan diharapkan sama. Yang menetapkan perbedaan adalah budaya lokal. Maka untuk penjabaran sedikit mengenai apa yang sudah kami gali dan yang sudah kami coba dalam menyusun naskah akademik, kami sampaikan kepada Bapak Nainggolan sebagai Wakasek Kurikulum untuk memaparkan kira-kira naskah akademik yang sudah kami buat. Maka kepada Bapak Nainggolan dipersilahkan untuk share screen dari apa yang sudah kita buat. Baik, selamat sore Bapak Ibu, Suster, dan semua kita yang bergabung dalam ruang virtual ini. Terima kasih kepada Suster Kepala Sekolah yang juga memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan naskah akademik yang sudah kami coba untuk kami mau share di pertemuan kita ini. Izin, Mas Kris. Baik, Bapak Ibu, sudah ada di forum atau di layar kita masing-masing. Sudah, Pak Nainggolan. Sudah Baik, muncul ini. dalam hal ini, inilah naskah yang sudah kami coba dikerjakan oleh tim bersama dengan semua pihak. Dalam hal ini, guru. Nah, dalam hal ini, Bapak Ibu, Suster, tentu tidak terlepas dari pendahuluan, yang dalam hal ini juga adalah latar belakang. Nah, selanjutnya tidak terlepas dari kegiatan POP kita. Nah, kemudian SMP swasta Santo Paulus tentu juga berusaha bagaimana untuk meningkatkan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan di SMP swasta Santo Paulus untuk memperoleh atau mencapai apa yang diinginkan oleh masyarakat maupun pemerintah di dalam memajukan pendidikan tersebut, tidak terlepas dari nilai budaya, kemudian juga core values. Suster tadi, Kepala Sekolah mengatakan, dan Pak Mualdin, kalau core values itu sudah ditentukan dari yayasan. Nah, kemudian Bapak Ibu, tujuan juga jelas sudah ada di sini. Santo Paulus menjalankan pendidikan harus mampu menjadikan siswa yang mampu berliterasi, unggul, berkarakter, atau dalamnya luber, sesuai dengan program di POP yang kita ikuti ini. Landasan juridis tentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, untuk bab 2, Bapak Ibu, itu berhubungan dengan sejarah sekolah, sampai ke posisi sekarang, tentu itu perjalanan yang panjang, supaya bisa tetap diminati oleh masyarakat di Kabupaten Dairi untuk menitipkan anak-anak di sekolah kita ini kita didik. Dan tidak terlepas dari SMP Santo Paulus tentu didukung oleh yayasan yang memiliki lokasi yang strategis, kemudian fasilitas juga diupayakan untuk mengembangkan di pendidikan tersebut. Begitu juga dengan alumni-alumni dari sekolah kita ini untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi. Paling tidak ini menjadi animo bagi orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah kita ini. Nah, kemudian yang B berhubungan dengan karakteristik sekolah.
dalam hal ini tentu lokasi, kemudian gedung, guru, kemudian ya, sarana prasarana yang lain juga. Itu hal yang penting juga untuk orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah kita ini, ya, termasuk di SMP Santo Paulus, baik prestasi di akademik maupun non-akademik, dan selalu memang mengadakan untuk kerjasama dengan semua pihak yang berhubungan dengan sekolah kita ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bab 3 itu berhubungan dengan landasan kurikulum, itu landasan spiritualitas, tidak terlepas dari kongregasi Suster-Suster Santo Yosep berhubungan dengan Imagudi. Tentu ini juga menjadi landasan bagi sekolah-sekolah di naungan Yayasan Seri Amal, termasuk SMP Santo Paulus, menjadi nilai spiritualitas yang tidak terlepas itu dari Injil suci, ajaran dan semangat Yesus yang menjadi kabar gembira bagi semua orang. Kemudian juga teladan Santo Yosep yang tulus hati, kemudian semangat belas kasih yang tidak terlepas dari perintis. Nah, kemudian Bapak Ibu, landasan sosiologis ini berhubungan tentunya dengan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Dairi. Kalau penduduk asli adalah memang orang kita Pakpak, tetapi suku-suku lain seperti Batak Toba, Karo, Simalungun, Jawa, Minangkabau, Mandiling, Nias, Tionghoa juga itu menjadi masyarakat atau penduduk yang tinggal di Kabupaten Dairi. Dan termasuk anak-anak didik yang sekolah di sekolah kita ini berhubungan dengan ini juga. Bapak Ibu, Suster dan Mas Heri dan Hendy. Nah, kemudian selanjutnya berhubungan dengan landasan antropologis, masih juga berhubungan dengan orang kita Pakpak atau suku yang mendiami ya, di Kabupaten Dairi, itu orang kita Pakpak. Tentu kami juga di dalam tim selalu mencoba untuk melakukan wawancara, kemudian juga mencoba mencari buku-buku yang berhubungan dengan orang kita Pakpak ini, baik di budaya, baik di seninya, di tarinya, ya, kemudian di alat-alat yang digunakan, itu juga masih di dalam proses. Nah, sebelumnya kami memang sempat mengatakan berhubungan dengan Peleng. Nah, kami tetap dengan nilai budaya itu masih yang sebelumnya Suster Kepala Sekolah mengemukakan, kami tetap berpegangan kepada Gerga. Ini nilai budaya lokal yang nantinya atau yang harus kami kembangkan, kami cari lagi berhubungan dengan kompetensi dasar maupun indikator yang akan nanti di kurikulum yang akan dibuat. Nah, berhubungan dengan Gerga itu, di situ Bapak Ibu, Suster, ini nilai-nilai yang ada memang di Gerga itu ada berhubungan dengan ini perkais manuk marak katanya. Ya. Ini berhubungan dengan orang Pakpak harus mengetahui dan memahami adat Pakpak. Barangkali kalau kita sebagai ini orang Indonesia tentu tidak terlepas dari adat yang kita miliki masing-masing.
Nah, kemudian di sini juga ada itu berhubungan dengan Gerga Perhembun Pemuki, yang dalam hal ini banyak keturunan dan banyak harta. Dan secara umum orang Batak, Bapak Ibu dan Mas Kris, kalau orang Batak ada juga istilah anak kokido hamoraun diau. Jadi anak itu sama orang Batak, baik Toba, Karo, Simalungun juga, itu memang itu sangat menjunjung tinggi, masih mengakui dan melaksanakan itu, walaupun ya di belakangan ini memang program pemerintah dengan KB-nya di satu sisi sudah mulai banyak dari orang-orang Batak atau orang-orang Indonesia secara umum itu sudah mulai dengan keluarga kecil. Jadi ini berhubungan dengan Gerga, ini nanti juga akan menjadi bagi kami di dalam membuat berhubungan dengan ya kompetensi dasar, lalu dikaitkan juga nantinya dengan core values yang sesuai dengan nilai-nilai budaya tersebut. Lalu mengenai visi dan misi ini sudah, ya. Kemudian tujuan sekolah SMP Santo Paulus juga, ya. Ini ada beberapa hal Bapak Ibu. Nah, berhubungan dengan core values yang ditentukan oleh yayasan ini pro-life, empowering, compassion, kemudian honesty, dan trust itu. Nah, kebijakan tentang pendidikan ini Bapak Ibu termasuk di bahas kami. Nah, berhubungan dengan nilai-nilai inti yang dalam hal ini masih ini kami coba dikaitkan dengan nilai inti, kemudian dikaitkan juga dengan profil pelajar Pancasila. Ini masih dalam tahap uji coba dan barangkali nantinya dari narasumber barangkali akan bisa memberikan banyak masukan berhubungan dengan hal ini. Berhubungan dengan core values juga di sini juga memang ada sudah dicoba oleh tim yang bekerja untuk berhubungan dengan ya, implementasi kemudian profil pelajar KAD dicoba. Barangkali di sini juga nanti akan banyak masukan-masukan yang akan bisa kami terima dari pihak narasumber. Nah, masih berhubungan dengan sejarah, core values itu juga memang tidak terlepas dari yang di atas, tetapi di sini tadi kitab suci, kemudian teladan Santo Yosef, semangat perintis itu juga menjadi naskah akademik yang barangkali selalu memang diminta di dalam ya, naskah akademik yang kita buat ini. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan dalam forum ini. Di sana sini masih banyak ya kekurangan. Barangkali Mas narasumber nantinya yang bisa memberikan barangkali masukan-masukan untuk kami. Demikian Mas Kris, Suster Serapin, kami kembalikan kepada Suster Serapin, mana tahu mau ditambahkan lagi. Baik, terima kasih Bapak Nainggolan. Saya tidak menambahkan, tapi kalau diteruskan memang sudah sampai ke penutup. Seolah-olah sudah selesai. Bapak tidak diteruskan Bapak ini bagian penutup, teruskan aja. Oh ini, oke baik Suster, ini ada. Hanya saya nanti mau menegaskan, oke sampai di sini. Iya, sudah ada penutupnya Suster ya. Oke. Jadi baik. jangan digantung Pak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, masih juga harus kami kembangkan karena apa namanya, mungkin terlalu liar kami menggali nilai-nilai nanti yang harus dicapai oleh siswa dalam core values kami. Terlalu kembang dibuat. Rambu-rambunya memang sudah ada tadi disampaikan Pak Sinurat. Jadi tetapi
Kami mau secara nyata seperti itu ya, kira-kira tadi dimasukkan di kompetensi dasarnya. Mau yang nyata, konkret, apa yang bisa kami lakukan, seperti itulah kira-kira gambarannya. Jadi sekali lagi kelebihan waktu kami ini mungkin, mohon maaf kalau kami terlalu paparkan panjang-panjang. Memang kemarin kan langkah-langkahnya kami minta dari Bapak Sinurat supaya setidaknya tidak terlalu beda kami dengan mereka. Tetapi maunya kami kira-kira satu yayasan. Oh, rambu-rambu sudah diberikan yayasan kepada kami. Nah, tapi tetap yang membedakan nanti budaya lokal. Ya, beda Batak kami dengan Batak Pak Sinurat. Beda. Kami bahasa di sini saya tidak tahu, jujur saya katakan. Bahasa Papak ini saya tidak mengerti. Nah, tapi harus kami gali. Karena mungkin itu yang menjadi keutamaan yang harus diterapkan nanti dalam budaya lokal ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, masukkanlah itu. Jadi itulah kira-kira kekurangan kami, kurang memahami budaya lokal ini. Jadi kami harus mendalami lebih lanjut. Dan mohon maaf sekali lagi, kalau masih banyak pun kekurangan, tetap harus disempurnakan. Itulah maksud hati kami. Tetapi ketika sudah kami paparkan, siapa tahu ada nanti sedikit revisi dari para Bapak narasumber, Mas Hendy, Mas Heri, dan Mas Kris, dan teman-teman sekalian dalam virtual ini. Jadi sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Suster Serafim dan juga Pak Nainggolan ya. Ya, semua dengan ciri khas dan keunikan masing-masing Suster, yang pasti bahwa kita masih akan tetap berjalan dan jangan pernah berhenti untuk berjalan lah. Artinya bahwa perjalanan itu tetap harus dilanjutkan. Sedikit dalam perjalanan ada beberapa hal yang harus direfleksikan, direvisi, berjalan lagi, ada yang perlu untuk dikaji ulang, prosesnya masih tetap berlanjut seperti itu Suster ya. Mudah-mudahan semakin meneguhkan lah seperti itu. Baik, Suster Bapak Ibu, untuk kemudian berikutnya SMP Swasta Kartini Parsoburan, kami persilakan. Selamat siang Pak Kris. Saya dapat pesan dari SMP Kartini. Internet mereka bermasalah, jadi tidak bisa begitu join di Zoom kita ini. Baik. Gimana itu? Itu Suster ini ya, Suster Lidwina yang ikut Lidwina, ya. Iya. Oke, ya. Tapi saya yakin Suster Lidwina dan teman-teman sudah siap dengan naskah akademik, karena kemarin ketika di Jakarta itu dalam pertemuan itu sempat diskusi panjang kaitan dengan beberapa konsep dan pemahaman yang sudah berjalan. Mudah-mudahan naskah akademik sudah di tangan sehingga ketika pun nanti ngulik di YouTube untuk FGD mulai dari kurikulum ini bisa mengikutilah ya, seperti itu. Begini Pak Kris. Oh, gimana? Kan dia mengatakan bahwa hasil diskusi kami mengenai dia kirimkan sama saya hasil diskusinya mengenai nilai-nilai naskah akademiknya belum sempurna, masih dalam proses penyempurnaan. Lalu saya mengatakan tidak mungkin saya share itu, kalian tidak mendengarkan masukan, nanti saya bilang begitu. Kecuali saya tunjukkan itu, lalu nanti ada komentar dari narasumber yang mungkin mereka bisa dengarkan sesudah kita selesai share apa ini di YouTube. Bagaimana Pak Kris? Atau gimana Mas? Saya kira artinya kan ini kan tinggal bahwa kita sudah punya pegangan naskah akademik masing-masing sekolah, sehingga ketika Mas Heri nanti menyampaikan dalam kerangka kurikulum dan masuk pada pengembangan kurikulum, kita masing-masing sudah punya pegangan. Intinya seperti itu ya Mas Hendy ya, kalau nggak salah saya tangkap ya. Ya, jadi saya kira tidak bermasalah Suster. Yang penting Suster Lidwina sudah pasti bahwa beliau dan tim sudah punya yang namanya core values, di dalamnya ada naskah akademik yang di dalamnya ada core values itu. Saya kira itu Suster. Nanti silakan penegasan dari Mas Hendy, Mas Heri bisa disarankan untuk ikuti di YouTube ya Mas. Di YouTube, di channel Ismaya itu. Baik gitu. Maka kemudian berikutnya Santa Teresia Pangkal Pinang ya. Kami persilakan Pak Willy. Pak Kris, Mas Hendy, Mas Heri, Suster, Ibu dan Bapak, terima kasih. Kesempatan sore hari ini
saya berikan kepada Bu Yanti, wakil kurikulum, karena memang selama ini beliau yang bekerja keras untuk membuat naskah akademik itu. Jadi silahkan kepada Bu Yanti, supaya suster, Bapak Ibu, Mas Hendi, Mas Heri juga tahu Bu Yanti yang mana sih gitu kan. Nggak pernah nongol soalnya Bu Yanti nih. Iya. Biar suster nggak bosan lihat Pak Willy terus gitu ya, suster ya. Baik, terima kasih Pak Willy. Saya mencoba, walaupun sebetulnya ini hasil kerja bersama dengan tim pengembang kurikulum. Tapi mohon maaf, mungkin suaranya kurang jelas atau bagaimana ya? Jelas Bu Yanti. Udah jelas Ibu, jelas sudah jelas sekali ya? Bu Yanti. Oke, Ya. oke. Saya coba sharing bisa ya Pak? Boleh, silakan. Baik, ini ada beberapa kerangka dasar yang kami mencoba melakukan dalam pembuatan naskah akademik ya Bapak Ibu, Suster, Pak Hendi dan Pak Heri. Yang pertama kami melakukan analisis kebutuhan, menginventaris atau mengakomodir kebutuhan peserta didik. Kami adakan survei kepada orang tua. Kemudian sebetulnya seperti hal-hal yang sudah pernah kita bicarakan dulu, kita sudah melakukan semua tetapi belum terdokumentasi dengan baik. Kemudian kami di 2 tahun terakhir ini mencoba menawarkan kegiatan pengembangan minat dan bakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik budaya setempat. Kemudian juga kami menawarkan ekskul entrepreneurship atau kewirausahaan yang kami jalankan baru tahun ini, karena tahun kemarin kita masih terkendala dengan pandemi. Nah, ekskul yang kami tawarkan antara lain tata boga, desain grafis, botanikal, seni kriya, animasi, fotografi, dan sinematografi. Kami melihat bahwa ekskul ini, cabang-cabang ekskul ini dapat membantu siswa kami nanti ke depan supaya mereka lebih terasah atau mempunyai bekal lebih dini dalam pemilihan akan kemana mereka setelah lulus dari SMP Santa Teresia. Kemudian keenam cabang ekskul ini kemudian kami jadikan ekskul andalan, katakan begitu. Tetapi tidak terlepas juga dari ekskul-ekskul yang lain yang sudah berjalan seperti yang telah kami lakukan selama ini. Kemudian kami juga melakukan proses refleksi. Sebetulnya ketika kami mulai bersama-sama menjadi struktural, kami mencoba membicarakan bahwa dalam setiap ekskul itu tetap akan ada semacam kurikulumnya begitu, hanya saja belum terlaksana dalam hal pembuatannya. Mungkin kami juga belum cukup banyak belajar tentang bagaimana caranya membuat semacam panduan, silabus, RPP atau apapun namanya untuk kegiatan ekskul itu sendiri. Karena kami juga masih dalam taraf belajar. Kemudian dalam pembuatan naskah akademik ini kami juga menggali potensi sekolah kami berdasarkan nilai atau core value yang kami coba melakukan kajian berdasarkan jejak-jejak sejarah berdirinya sekolah kami. Karena dulu sebetulnya kami SMP Santa Teresia Pangkal Pinang itu adalah sekolah keputrian. Sementara sekolah yang putra itu adalah SMP Budi Mulia. Jadi sejarah berdirinya kami SMP Santa Teresia ini didirikan oleh suster-suster dari tarekat
penyelenggara ilahi dari Belanda. Dan letaknya dulu itu ada di pusat paroki kami waktu itu, yaitu di Katedral Pangkal Pinang. Nah, sekarang domisili kami sudah berpindah 2 kali. Yang pertama di Jalan Melintas atau Tony Wen sekarang namanya. Kemudian yang sekarang kami ada di Jalan Solihin GP. Jadi sudah 2 kali mengalami perpindahan. Kami bergabung dengan sekolah kakak kami, yaitu SMA Santo Yosep sebagai satu kampus begitu. Kemudian kami juga mempelajari dokumen-dokumen keuskupan dan tentu saja mengeksplorasi nilai-nilai budaya setempat, budaya lokal, tempat di mana kami berada atau didirikan sekarang, gitu ya. Kemudian kami juga menggali nilai-nilai luhur masa lampau, perennialisme, sebagai salah satu katakan alumni dari SMP Santa Tresia, karena kebetulan saya juga memang alumni dan kemudian bekerja di SMP Santa Tresia, kami kemudian mendapati bahwa sikap kekeluargaan, kedisiplinan, gitu ya, keramah tamahan itu menjadi ciri khas sekolah kami pada masa lampau. Kita lanjut ke naskah akademik. Saya tidak akan bercerita banyak lagi karena waktu itu sudah dibahas oleh Pak Willy. Kami kemudian akan menuju pada penggarapan kami yang terakhir, yaitu tentang apa ya namanya. Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya akan lanjutkan sampai ke yang terakhir saja karena yang depan-depan sudah dibahas. Nah, kami kemudian membahas inilah core value, inilah nilai atau core value yang kami harapkan dapat kami terapkan dengan lebih sungguh-sungguh di sekolah kami. Yang pertama adalah cinta kasih. Kami bagi menjadi beberapa indikator atau keutamaan, yaitu cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan, kemudian berbakti. Ini kami sudah mencoba membuat dalam kompetensi dasar kelas 7, 8, dan 9 dengan indikator ketercapaiannya, kemudian beberapa program kegiatan yang selama ini sudah kami lakukan, dan kemudian mensinkronkannya dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian nilai yang kedua itu adalah berbakti. Kalau saya ini ya, mungkin agak jauh ini Pak ya, karena ini masih tentang cinta kepada sesama dengan segala macamnya, cinta kepada alam. Yang lebih lanjut ini adalah berbakti. Berbakti ini lebih kami lebih kepada setia kepada negara. Ini kalau saya ini dia loncat-loncat Bapak Ibu ya. Ini ada kelas 7, 8, dan 9 juga indikatornya. Kemudian kegiatannya beberapa yang bisa kami masukkan di situ. Kemudian selain berbakti kepada negara, tadi ada cinta kasih, kemudian berbakti, kemudian kami menerapkan bertanggung jawab, disiplin. Saya kurang pandai Bapak Ibu Suster ya dalam meneruskan ini, mungkin nanti bisa dibantu oleh Pak Willy ya untuk melihatnya satu-satu, karena ini setiap kali saya klik dia ternyata agak naik turun gitu ya. Nah, ini semua yang kami coba buat sampai dengan kelima core value kami sudah kami coba petakan dalam indikator pencapaiannya, kemudian dan program kegiatan apa yang kami coba lakukan supaya nilai-nilai yang atau core value yang diambil itu dapat menjadi dapat menjadi
karakter pada siswa-siswa lulusan kami. Mungkin itu ya Bapak Ibu Suster yang bisa ini, mungkin Pak Willy bisa menambahkan. Ya, terima kasih Bu Yanti. Saya hanya mau sedikit menambahkan sharing saja, Suster, Ibu, dan Bapak, Mas Hendy, Mas Heri. Saya ingat di beberapa pertemuan kita sebelumnya, saya lupa apakah itu di FGD atau di yang mana, saya pernah bertanya ke Bruder Warto kaitannya tentang, mungkin ini agak sedikit melenceng ya Bapak Ibu dari topik kita di naskah akademik, tetapi ketika kita omong soal kurikulum, nah di beberapa waktu lalu saya sempat tanya ke Bruder Warto bagaimana tentang proses pembuatan kurikulum berkesinambungan begitu ya. Nah, yang ingin saya ceritakan bahwa di dalam beberapa hari terakhir ini sekolah-sekolah di bawah Yayasan Tunas Karya itu sudah mulai menjalankan proses PPDB begitu ya. Dan ada satu sekolah di jenjang di atas kami, SMK Tunas Karya, itu melalui kepala sekolahnya beliau menyampaikan rasa terima kasih yang begitu besar kepada kami begitu ya. Karena di dalam PPDB tahun ini ternyata sekolah kami SMP Santa Teresia itu cukup berkontribusi banyak terhadap siswa yang masuk di SMK. Mengapa bisa begitu? Karena seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Yanti, mulai tahun ini kami memberanikan diri sebetulnya, ya memberanikan diri untuk membuka ekskul. Karena di beberapa sekolah yang lain dengan mempertimbangkan situasi COVID, mereka belum berani untuk melaksanakan ekskul, tetapi kami dengan penuh kehati-hatian, dengan mempertimbangkan banyak hal, ya termasuk juga melihat bahwa sebetulnya anak-anak kita itu punya kebutuhan untuk berinteraksi, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membangun kemampuan bakat minat mereka, maka akhirnya kami menjalankan ekskul itu. Dan beberapa ekskul yang kami jalankan itu adalah ekskul yang tadi disebut oleh Bu Yanti itu ekskul unggulan. Salah satunya adalah ekskul desain grafis. Nah, kami memang pada saat itu membuat cabang ekskul dengan mempertimbangkan karena masa ini adalah masa-masa teknologi. Ini dunianya anak-anak, ya. Digital itu dunianya anak-anak, sehingga kita mencoba mengakomodir kebutuhan anak-anak kita dengan sesuatu yang memang bersentuhan dengan kehidupan mereka, yaitu teknologi. Mungkin ini juga menjadi istilahnya analisis dari salah satu unsur budaya, hanya memang analisisnya tidak mendalam, hanya asumsi-asumsi awal yang coba kami buat, dan ternyata dari situ anak-anak kami di SMP Santa Teresia itu punya peminatan yang cukup tinggi terhadap ekskul itu, desain grafis. Nah, ketika anak-anak yang ekskul desain grafis itu cukup banyak, ini ditangkap dengan baik oleh jenjang berikutnya, yaitu SMK Tunas Karya, karena kebetulan mereka juga punya atau sedang membuka jurusan baru, yaitu jurusan grafika. Maka ya sebetulnya ini menjawab pertanyaan saya sendiri waktu itu, bagaimana kurikulum yang berkesinambungan itu menjadi sesuatu yang perlu atau penting juga dipikirkan sembari bahwa kita di satuan pendidikan, di masing-masing satuan pendidikan, di masing-masing jenjang juga perlu berpikir apa yang bisa dikembangkan, bisa didesain, bisa diciptakan. Tetapi ketika kita omong konteks secara luas, besar, bahwa di satu yayasan itu ada jenjang mulai dari KB, TK, SD, SMP, SMA, nah ini harus ada alur atau kesinambungan proses pendidikan yang semuanya nanti tertuang di dalam dokumen kurikulum.
Nah, yang kami lakukan itu seakan-akan, meskipun saya meyakini Pak Willy, mohon maaf. Luar biasa sekali. Hanya kemudian nanti mungkin akan erat kaitannya ketika kita nanti bersama dengan Mas Heri ya, karena itu sudah masuk ke kurikulum. Oke. Nah, Ya. nanti mungkin kita pemaparan semuanya dulu dari naskah akademik dari masing-masing sekolah. Nah, kemudian ketika ini kalau saya perhatikan nanti akan sampai pada pembahasan Mas Heri kaitan dengan kurikulum. Nanti bagaimana terobosan-terobosan. Nah, nanti mungkin kita akan berikan sesi, mudah-mudahan ada waktu luang lebih luas di ujung nanti supaya kita bisa berdialog terbuka kaitan dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang erat kaitannya nanti dengan kegiatan pembelajaran dan kurikulum. Seperti itu ya. Mohon maaf Pak Willy ya. Thank you. Baik. Terima kasih. Maka kemudian SMP Santo Paulus Pangkal Pinang, kami persilakan. Pak Hanung ada bersama dengan kita? Atau Pak siapa? Oh, Bu Elizabeth ya, silakan. Belum di unmute Ibu, masih mute. Belum Ibu? Oh, ini ada baiknya ini Pak Heri akan meng-share karena tadi dari Pak Mualdin Sinurat sampai Pak Willy tadi berkaitan dengan kurikulum. Ya, gimana Mas? Supaya tidak begitu mengagetkan. Ini nanti Pak Heri akan mengirim materi yang sebenarnya akan disampaikan Pak Heri nanti. Karena ini berkaitan dengan kurikulum supaya bisa dibaca-baca di skimming dulu sebentar. Skimming dulu. Ya. Supaya nanti kita semakin tajam untuk tanya jawab soal kurikulum. Ya, jangan kemudian kaget malah ngeblak semua gitu ya. Karena hadiah yang luar biasa nggak kuat menerima hadiah itu kan berat sekali gitu kan. Karena dari awal sampai Pak Willy tadi ada bagaimana kita membentuk kurikulum yang integral, yang komprehensif seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih Mas Hendy. Baik, silakan Ibu Elizabeth ya. Jadi masih ada satu lagi nanti Bu Pak dari Santo Paulus dan kemudian terakhir dari Maria Buretti. Oke, selamat sore Bapak Ibu Suster dan para narasumber. Berhubung hari ini Pak Hanung. Oh, sebentar, mohon maaf Bu Elizabeth. Mas Hendy tadi mau share screen atau share di chat? Di chat Pak. Di chat. Oh, di chat ya. Oke, baik. Silakan lanjut Bu Elizabeth. Mohon maaf. Oke, Bapak Ibu Suster dan para narasumber, berhubung hari ini mulai 1 minggu ini Pak Hanung selaku kepala sekolah tidak ada di sekolah, ada pelatihan seperti itu yang diadakan dari Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang. Maka yang hadir bersama kita pada sore hari ini saya dengan tim kami yaitu Pak Saryadi gitu. Nah, tadi kami sudah diskusi sebelum kami ditunjuk untuk menampilkan yang menjadi naskah akademik kami. Jadi yang diunjuk untuk membicarakan kepada kita semua adalah Pak Saryadi. Tetapi mohon maaf sebelumnya untuk hari ini laptop Pak Saryadi kameranya sedang dalam bermasalah seperti itu Bapak Ibu Suster. Jadi dia hanya bisa screen gitu ya, share screen. Jadi mohon maaf kalau nanti pada saat pemaparan Pak Saryadi tidak kelihatan begitu ya Bapak Ibu Suster. Sekarang saya alihkan ke tim kami yaitu Pak Saryadi. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Elis. Selamat sore Bapak Ibu Suster. Ada pastornya enggak ya? Karena baru hari ini saya bergabung. Tidak ada Pak, tidak ada. Oh, tidak ada. Terima kasih. Jadi sekali lagi Pak Hanung mungkin saat ini masih mengikuti pelatihan dalam kerangka sekolah kami
itu ditunjuk untuk mengikuti program PISA. Baik Bapak Ibu, kami akan mencoba menampilkan naskah akademik yang sudah teman-teman susun sebetulnya, dan hari ini saya dilibatkan. Silakan Bu Elis coba bantu saya share screen-nya. Izin Bapak Ibu Suster, saya akan coba share screen ya. Baik, ada satu kata-kata yang menjadi diskusi kami di komunitas. Ada satu sebuah kata bijak ya. Ini sering dibicarakan di sekolah kami, yaitu jangan mengajari ikan berenang ya. Jangan mengajari ikan berenang. Jangan mengajari ikan terbang dan jangan mengajari burung untuk berenang. Nah, ini sebuah filosofis ya mungkin ya, sebuah kata-kata bijak yang akan menjadi dasar kami untuk tahun-tahun ke depan. Ini kaitannya juga dengan penunjukan sekolah kami yang ditunjuk menjadi bagian dari program PISA, yang intinya bahwa kami akan berusaha mengembangkan potensi anak sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi kalau mengutip dari kata-kata Pak Hanung itu, diharapkan bahwa anak-anak itu di sekolah gembira karena mereka itu melaksanakan, mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Dalam prakteknya ini sebetulnya sudah mulai dicoba. Sekarang saya lihat dari kebijakan kepala sekolah, salah satunya dalam pengambilan nilai beberapa pelajaran itu sudah ada sedikit perubahan, seperti misalnya olahraga, PJOK, lalu kesenian, lalu seni budaya. Ini saya lihat ada perubahan cara pengambilan nilai untuk raport. Anak diberi kesempatan untuk menonjolkan kemampuannya sesuai dengan apa yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Itu dasar awal yang sering kami diskusikan dulu. Karena ini nanti akan mempengaruhi dalam proses pembelajaran berikutnya. Karena dan di lapangan pasti akan berpengaruh dengan artinya kalau memang anak itu tidak berbakat misalnya matematika ya, kita tidak usah mati-matian mereka itu bisa ahli matematika, tapi mungkin dia bisa kita gali pada potensi-potensi yang lain. Itu intinya kita bergerak dari situ, dari diskusi-diskusi baik formal maupun non formal di sekolah. Nah, dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang mau dibangun itu tadi saya lihat teman-teman dan tim itu mengambil dari nilai-nilai yang diajarkan, yang dibuat, yang sudah ditetapkan oleh gereja dan juga yayasan. Yayasan Tunas Karya itu mempunyai 10 keutamaan. Itu juga menjadi dasar kita dalam menentukan nilai-nilai keutamaan yang mau dikembangkan di SMP Teresia, SMP Paulus. Selain itu juga nilai-nilai yang sudah dicontohkan oleh Santo Pelindung kita, Santo Paulus, melalui beberapa referensi yang kami baca dalam rangka persiapan ini. Itu kami walaupun selama ini berlindung di
di komunitas Paulus itu mungkin tidak secara cermat mempelajari keteladanan Paulus itu sendiri. Dan pada kesempatan kali ini karena penyusunan naskah akademik ini baiknya bahwa kita dituntut juga mengenal lebih jauh dari Santo Paulus itu. Mungkin Mbak Elis bisa tampilkan beberapa yang kami tangkap dari keteladanan Santo Paulus. Lalu juga nilai-nilai budaya lokal. Nilai-nilai budaya lokal itu mungkin kemarin secara langsung Bu Elis mencari narasumber kalau tidak salah. Itu kalau bincang-bincang dengan saya itu ingin menonjolkan budaya cengbeng. Budaya cengbeng itu mungkin salah satu poin yang mau diambil, salah satunya adalah menghormati orang tua ya Bu Elis ya. Menghormati leluhur, penghormatan pada leluhur. Itu secara singkat saya sampaikan mengenai nilai-nilai yang mau dibangun di SMP Paulus dalam kaitannya dengan kegiatan ini. Lalu juga nilai-nilai itu juga kami tentukan dengan asas-asas bahwa nilai ini harus merupakan kesadaran pribadi dan komunitas. Karena kami sadari juga dalam sampai saat ini kalau saya lihat itu juga belum semua guru terlibat kan. Dan nanti setelah ini selesai, mulai saat ini setelah naskah akademik ini disusun dan kemudian masih dalam proses pengembangan, ini mesti harus menjadi kesadaran bersama. Kesadaran pribadi maupun juga menjadi kesadaran komunitas bersama. Lanjut lagi di bawahnya. Tadi Bu Elis. Tadi mau yang mana tadi? Lalu sesuai dengan ajaran gereja, sesuai dengan peraturan Yayasan Tunas Karya, sesuai dengan undang-undang dan peraturan pendidikan yang berlaku, dan sesuai dengan budaya dan kearifan lokal. Itu asas-asas yang mungkin nanti akan kami gunakan dan yang telah kami gunakan dalam penetapan nilai-nilai yang mau dibangun dalam penyusunan kurikulum kita nanti. Berikutnya, terus Belis. Ini hasil kajian. Mungkin gantian Bu Elis bisa membacakan hasil kajian yang sudah kami rangkum dari atas itu. Silakan Bu Elis. Oke, baik. Terima kasih Pak Saryadi telah memaparkan hasil kajian dari ketiga nilai yang sudah kita sepakati bersama. Nah, Bapak Ibu Suster, dari nilai yang sudah kami angkat, maka nanti kami akan menghidupi 7 nilai, dalam arti bukan hanya kami hidupi, namun kami akan melaksanakan dalam keluarga besar SMP Santo Paulus, baik gurunya terutama dan turun ke seluruh peserta didiknya. Yang pertama itu semangatnya, beraninya. Yang kedua ini kami ambil dari semangat Santo Paulus, kemudian menghormati itu dari budaya cengbeng. Yang keempat, cinta kasih, sama seperti yang disampaikan oleh Ibu dari SMP Teresia, bahwa cinta kasih itu bukan kami bagi menjadi 3, yakni cinta kasih terhadap Tuhan, sesama dan lingkungan, kemudian nilai kedisiplinan, bersahaja, bertindak. Yang nilai cinta kasih, disiplin, bersahaja, dan bertindak adil ini kami angkat dari keutamaan yang ada di yayasan kami. Kemudian hal yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan pendidikan ini bisa berjalan dengan baik dan dialami secara nyata, maka perlu kesadaran dari komunitas sekolah
untuk mau bergerak dan maju bersama. Kemudian nilai-nilai itu tidak hanya disampaikan secara verbal, tetapi melalui kegiatan dan proses pembelajaran. Oleh karena itu penting mengembangkan kemampuan guru untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat menumbuh kembangkan pribadi dan potensi anak. Bapak Ibu, suster, dan narasumber, demikian hasil paparan kami, mungkin jauh daripada kesempurnaan begitu. Sekali lagi kami meminta maaf atas kekurangan kami dalam penyusunan naskah akademik ini. Sekian kami kembalikan. Baik, terima kasih Bu Elis, Pak Saryadi ya pemaparannya. Yang pasti nilai-nilai inti itu sudah di tangan, dan kemudian lebih lagi nanti memang harus dilanjutkan perjalanannya supaya nanti ada naskah akademik sehingga punya dasar nanti ketika beberapa nilai-nilai inti itu harus diintegrasikan di dalam kerangka kurikulum, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Selamat untuk melanjutkan persiaran dan perjalanan untuk beberapa naskah akademik PR-nya yang harus diselesaikan. Terima kasih Bu Elis dan Pak Saryadi. Nah, berikutnya untuk yang terakhir sebelum nanti kita berikan waktu yang seluas-luasnya kepada para narasumber, kami persilakan kepada SMP Maria Goretti untuk memberikan pemaparannya. Kami persilakan Pak Seran atau Bu Sisil. Bu Sisil ya. Baik, terima kasih Pak Wawan. Selamat sore suster, Bapak Ibu semua. Saya coba share screen naskah akademik yang kami buat bersama. Apakah terlihat suster Bapak Ibu? Tampak Bu. Sudah Ibu. Baik. Nah, ini naskah akademik yang coba kami buat. Nah, kok ini? Udah kelihatan ya? Baik, coba saya coba kembali. Enggak. Mungkin jaringan kali ya. Coba diulang kembali, mohon Bu Sisil. Baik, Pak. Baik, saya ulang kembali, suster Bapak Ibu. Baik, ini naskah akademik yang coba kami buat. Kemudian di sini ada penyusun, kemudian kata pengantar, pendahuluan. Nah, ini Bapak Ibu suster saya lewati karena sebelum-sebelumnya sudah pernah dijelaskan oleh Pak Wawan. Kemudian di bab 2 itu ada landasan teori. Yang pertama landasan yuridis,
kami mengambil kutipan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat 1. Kemudian di sini kami juga memaparkan tentang profil pelajar Pancasila dari 6 profil pelajar Pancasila itu dijabarkan satu persatu. Kemudian ajaran-ajaran konsili serta penegasan nilai pendidikan Katolik menurut tiga sisi. Nah, berikutnya di situ ada landasan spiritual. Di sini kami bicara tentang Roh Kudus yang bagi kami menuntun untuk melihat, memahami, dan melaksanakan apa yang baik dan benar. Kemudian di situ juga kami mengutip tentang kutipan Injil dari Matius 7 ayat 24 sampai 29 dan Matius 20 ayat 26 sampai 28. Yang intinya adalah mengajak kita untuk mampu hidup dan melayani dengan jujur dan berhati. Berikutnya di situ ada landasan filosofis. Nah, dalam penyusunan naskah akademik core value SMP Mario Goretti meletakkan beberapa landasan filosofis, yaitu Pancasila yang merupakan landasan fundamental dan falsafah negara, serta Ketetapan MPR RI nomor 2 garing MPR garing 1978 tentang pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Berikutnya di situ juga ada landasan IPTEK tentang bagaimana pendidikan diatur dan disampaikan, menciptakan pembelajaran baru di mana siswa terisolasi dari kerangka kehidupan sosial. Nah, di era digital ini, Bapak Ibu, kemudian di situ kami jelaskan tentang pendidikan karakter yang menjadi benteng, artinya menjadi benteng maksudnya budaya negatif, kemudian pendidikan yang menjadi filter atau penyaring dari overdosi informasi digital yang berbau negatif. Kemudian kami jelaskan juga tentang pendidikan karakter yang meningkatkan jiwa nasionalis, pedoman untuk bijak sebelum bertindak. Kemudian di bab 3 itu tentang konsep dasar dan kajian core values, ada definisi dan prinsip dari core values itu sendiri. Kemudian tentang kajian values di sini kami melakukan kajian menggunakan model core values Liber yang memuat 5 langkah pokok, yaitu discovery, literasi, refleksi, reproduksi, dan evaluasi sesuai dengan modul program organisasi penggerak. Berikutnya di bab 4 di metode penelitian, kami menggunakan metode kualitatif, di mana metode penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari orang, dan perilaku yang dapat diamati secara alamiah melalui interview atau wawancara langsung dengan narasumber, atau melalui kajian buku atau dokumentasi. Kemudian teknik pengumpulan data, kami menggunakan teknik triangulasi, di mana pengumpulan data menggunakan penggabungan antara observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data, setelah data-data dan informasi dikumpulkan, maka teknik merumuskan hasil penelitian menggunakan teknik penyajian data berupa nilai-nilai dari hasil kajian masing-masing unsur. Kemudian di 4 itu ada variabel penelitian, jadi ada beberapa variabel yang kami teliti yang meliputi unsur nilai religius spiritual, budaya sekolah, kemudian keteladanan Santa Maria Goretti, budaya daerah, dan nilai keutamaan sekolah.
Itu bab 4, kemudian bab 5-nya. Baik, di bab 5 hasil penelitian kami paparkan tentang ajaran gereja atau pastoral. Ini saya lewati karena sudah pernah dipaparkan. Kemudian nilai-nilai Injili dari cara hidup jemaat perdana dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nah, dari nilai-nilai Injil yang bisa kami teladani dari cara hidup jemaat perdana, itu ada terima kasih, solider, tekun, berdoa, bersatu, persekutuan atau komunio, solidaritas, dan paling berbagi kasih. Kemudian budaya sekolah, sedikit kami paparkan tentang gambaran umum sekolah, identitas sekolah, kemudian kelas sejarah SMP Maria Goretti, latar belakang dibentuknya SMP Maria Goretti sampai kepala sekolah yang memimpin di SMP Maria Goretti dari awal berdirinya sampai sekarang. Kemudian berikutnya ada pandangan masyarakat di masa lalu tentang SMP Maria Goretti. Jadi di masa lalu orang bilang SMP Maria Goretti itu sekolah favorit yang terkenal dengan disiplin tinggi, kemudian siswa-siswi yang cerdas, kreatif, pencapaian akademik yang menonjol gitu. Terus sulit dikalahkan di bidang olahraga, terutama voli, basket, bulu tangkis, dan banyak kegiatan charity. Kemudian SMP Maria Goretti juga terkenal dengan etos kerja dan integritas guru yang tinggi. Nah, berikutnya ada nilai keteladanan Santa Maria Goretti dengan menjabarkan perjalanan hidup Santa Maria Goretti dan nilai-nilai atau teladan yang bisa kami contoh dari cara hidup Santa Maria Goretti. Kemudian kajian budaya lokal, di sini kami ambil 2 budaya secara umum, yaitu budaya Melayu, Nganggung, dan budaya Tionghoa, karena mayoritas siswa kami itu berasal dari suku Tionghoa. Di budaya Melayu ada budaya Nganggung, di mana intinya orang-orang akan membawa nampan yang berisi banyak makanan gitu, ditutup dengan tudung saji, kemudian nantinya makanan yang dibawa itu akan dimakan bersama-sama. Bu Sisil, saya kira untuk mohon maaf, jadi untuk mungkin overview-nya saja untuk yang budaya kajian-kajiannya itu, ya mungkin dikasih penjelasan dikit saja. Karena itu kan sudah diulang-ulang dari beberapa pertemuan di FGD sebelumnya. Terima kasih Bu Sisil, mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Wawan sudah mengingatkan. Berikutnya budaya Tionghoa, ada cengbeng atau cengbeng bubur dan Imlek. Nah, kemudian kami juga menyelipkan 10 keutamaan Yayasan Tunas Karya beserta unsur-unsurnya. Nah, berikutnya ada hasil analisis dari nilai-nilai yang digali dari spiritual, kemudian nilai Santo-Santa Pelindung, kemudian dari budaya Nganggung, Cengbeng, Imlek, serta dari nilai 10 keutamaan Yayasan Tunas Karya. Nah, kami ambil nilai-nilai inti atau core value. Ada 3 yang kami ambil di sini. Yang pertama itu kasih yang menghidupi, kemudian persaudaraan sejati, serta yang ketiga itu
profesionalitas. Jadi di kasih yang menghidupi, keutamaannya cinta kasih terhadap Tuhan, itu indikatornya rajin berdoa, mengembangkan sikap toleransi. Nah, ini juga implementasinya berdoa, misa, pelajar, repet, kemudian menghargai orang lain yang berbeda agama. Kemudian cinta kasih terhadap sesama, itu mengembangkan sikap peduli, membiasakan 5S, kegiatan solider, subsidi uang sekolah, mengunjungi yang sakit, bantuan gas, kegiatan HPS, APP gitu. Kemudian cinta kasih terhadap alam, peduli terhadap lingkungan dari piket, kemudian menanam, merawat taman, dan lain-lain. Berikutnya ada lagi persaudaraan sejati. Keutamaannya berdamai dengan semua orang atau rekonsiliasi, dapat menerima perbedaan yang ada, dan mengembangkan sikap rendah hati. Implementasinya berinteraksi dengan sesama tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, status sosial, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian membiasakan diri untuk saling memaafkan. Kemudian saling menghargai dan meneguhkan. Indikatornya memberi dukungan. Nah, implementasinya memberi penghargaan kepada orang lain atau biasakan memuji atau mengucapkan kata-kata yang mendukung atau positif. Kemudian ada persatuan, mengutamakan kebersamaan dan persatuan. Kemudian positif dan optimis, menyikapi hidup dan permasalahannya dengan cara pandang yang positif. Bisa dilakukan dengan menunjukkan kegembiraan dalam bersikap, positif menghadapi persoalan, kemudian optimis. Berikutnya disiplin, menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan, hadir tepat waktu, kemudian mematuhi aturan, menyelesaikan tugas atau pekerjaan waktu. Kemudian terakhir itu ada kreatif, mampu menghasilkan ide-ide baru yang bervariasi, menyelesaikan masalah pekerjaan dengan cara yang lebih inovatif, kemudian komunikasi efektif saat menyampaikan solusi kepada orang lain. Baik, Suster, Bapak Ibu, mungkin yang dapat saya sharingkan dari apa yang sudah kami coba untuk buat dan gali kembali. Nah, selebihnya saya kembalikan kepada Pak Wawan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sisil presentasinya mewakili kita semua dari teman-teman di SMP Maria Kudeti. Jauh sekali ya Bu Sisil ya suaranya ya sepertinya ya. Baik, terima kasih yang pasti ya, sudah ada mulai naskah akademik dan core value yang sudah bisa kita pegang bersama untuk nanti bekal kita dalam menghidupi kurikulum dan mengaplikasikan yang sebenarnya dalam kegiatan di sekolah kita. Baik, Pastor, mohon maaf, Suster, Bapak Ibu sekalian, semua sekolah, semua unit, kita semua sudah memaparkan semua dari naskah akademik yang sudah kita buat, tentu saja dengan variasi dan keunikan yang berbeda-beda. Tentunya itu prinsip dari Merdeka Belajar, kita no box seperti itu. Nah, kalau memang sudah semua, kemudian kita berikan waktu sepenuhnya kepada narasumber. Pertama kami kepada Mas Hendy, karena masih erat kaitannya dengan kajian budaya. Kemudian nanti Mas Heri mengaitkan kaitan naskah akademik dengan dokumen kurikulum, kurang lebih arahnya seperti itu. Begitu ya Mas Hendy, Mas Heri ya, kami persilakan.